angkat tangan. Duduk yang lagi. Sekali lagi jawab salamnya. Biar dapat berkah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Amin. hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada pengurus masjid Jamiah Kawasan, ada Bapak Ustaz Jeni dan para ustaz yang lain, dan juga para asatidz wal asatidz yang hadir pada malam hari ini. Akhirul kalam Bapak Ustaz Mansari, Bapak Ustaz Ibnu Sauban Hadi, Bapak Ustaz Mustari, Bapak Ustaz Anhar, Bapak Ustaz Daud, dan para asatidz yang lain. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang kedua ini, malam yang lebih tenang dibandingkan malam yang pertama. Kemarin kita mau sholat tarawih saja kayak budak-budak, gerak-gerak kayak gak ada ketenangan. Itulah negeri Indonesia. Padahal kalau kita lihat orangnya pintar-pintar, ahli teknologi pintar-pintar, sebetulnya itu bisa diprediksi. Sejarah ilmu pengetahuan bisa diketahui, secara astronomis itu pun bisa diketahui. Tapi kenapa bisa seperti ini? Yang memang angka lebih besar, wah, alhamdulillah. Ya, sebetulnya sudah diketahui tanggal 1 sudah ketahuan. Ya, tapi alhamdulillah, walaupun demikian kita bisa melaksanakan ibadah tarawih dengan khusyuk. Apalagi malam yang kedua masih alhamdulillah kondisinya masih tetap seperti yang kemarin. Ini perlu dipertahankan oleh kita semua. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan masjid ini selalu penuh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terjaga terhadap kita di baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk Rasulullah Muhammad yang mendapat syafaat Allah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini ada dua golongan ketika menghadapi bulan Ramadan. Catat nak judulnya tuh. Dua golongan ketika menghadapi bulan Ramadan. Golongan yang pertama, ketika datang bulan Ramadan dia tidak merasa senang, alias berkeluh kesah. Kenapa? Karena Ramadan bagi mereka, puasa bagi mereka menjadi penghalang bagaimana mencari uang, menjadi penghalang ketika beraktivitas karena haus, dahaga dan lapar. Itu hanya alasannya itu, hanya alasannya karena perut. Ada juga hari ini umat Islam yang tidak berpuasa apalagi cuaca yang begitu panas. Kenapa? Begitu menghadapi bulan Ramadan saja tidak ada ketenangan dalam hatinya, tidak ada kemauan untuk ingin melaksanakan ibadah Ramadan. Maka golongan yang pertama ini adalah golongan yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, kata golongan yang happy, gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan.
Alhamdulillah. Maghrib pertama penuh, tarawih pertama penuh, subuh pertama penuh. Lihat, bukan hanya di masjid, pasar-pasar penuh, kuburan penuh. Anak-anak pun senang dengan datangnya bulan Ramadan. Saya tanya, senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang, datang. Kurang seminggu aja Baru senang saja, kata Nabi apa? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran. Tuh, kata Nabi, barang siapa yang senang, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alal niran. Maka Allah haramkan jasad kita untuk menyentuh api neraka. Itu baru senang, itu baru gembira. Alasannya kenapa kita senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Alasan yang pertama, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Ngeri itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu tambah-tambah kebaikan. Alhamdulillah. Yang biasanya jarang berinfak dan bersedekah, isi infak dan bersedekah. Tiap malam infak bersedekah. Ada juga yang berinfak dengan air. Alhamdulillah. Ada infak ketika mau berbuka puasa, sedia itu kolak, minuman yang manis, gak apa-apa air putih juga. Maka itulah yang disebut dengan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Yang tadinya jarang sholat, insya Allah di bulan Ramadan mulai sholat, minimal sholat seminggu sekali Jumatan. Atau yang tadinya jarang sholat, ya minimal mulai sholat di bawah waktu. Yang tadinya sholatnya di rumah, laki-laki, bapak-bapak, mulai sholatnya berjamaah di masjid. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran, itu Al-Quran yang dulukan udah di masjid belum? Al-Quran yang di atas meja, di atas lemari itu ya. Itu yang ngumpet-ngumpet udah di masjid belum? Bukan hanya sekedar dibersihin, minimal kita baca Al-Quran. Kalau bisa wajib satu hari satu juz, insya Allah sebulan kita khatmil Quran. Itulah yang disebut dengan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Yang kedua, pada udah banyak-banyak pada udah dikira cukup 10 menit, enggak sampai 20 menit. Yang kedua, kenapa kita senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Jangan berisik mulut, Om. Dengerin, catat, ingat tuh. Bapak periksa, dinilai. Ibu-ibu tolong dibantu ya anak-anaknya ya. Kalau kalian kasih tugas supaya mau mereka. Tuh main-main bagi itu. Dibantu ya Bu ya. Benar dan jujur, kita dinilai mau kembali. Yang kedua, kenapa kita senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena kita tahu syahrul Ramadan syahrul maghfirah. Ini penting. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ada yang bebas dari dosa? Adakah? Justru kita banyak dosa, betul apa tidak? Al-insan maqalul hadda wa nisan. Manusia itu sering lupa dan manusia itu sering banyak dosa. Kenapa? Manusia yang bukan malaikat yang selalu benar selamanya, dan manusia pun bukan iblis yang selalu salah. Jadi jangan kita kalau kadang-kadang ngebully orang salah, belum tentu. Ketika Allah berikan hidayah, dia akan bisa kembali kepada jalan yang benar. Itu apa enggak? Tapi manusia yang terbaik, ketika kita berbuat salah, secepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya salah dengan sesama saudara kita, segeralah untuk saling memaafkan di antara kita. Tapi bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang senang terhadap datangnya bulan Ramadan, karena ingin dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, melaksanakan amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan. Baru berpuasa saja kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena semata-mata karena Allah, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Mudah-mudahan 11 bulan yang lewat yang kita banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bagi orang yang berpuasa Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, mengapa kita senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena kita tahu syahrul Ramadan syahrul minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan dibebaskannya daripada api neraka. Dibebaskannya hamba-hamba Allah di alam kubur bergantung-gantungan dan siksa kubur. Makanya kita sebelum Ramadan biasanya kita di alam kubur, bisa di alam kubur doain. Biasanya wahyu doain. Kata mereka ahli-ahli kubur, insya Allah di bulan Ramadan ini dia paling kebaikan dari anak-anaknya. Insya Allah orang-orang yang di alam kubur di bulan Ramadan ini dia mendapatkan ampunan terbebas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap habis salat kita doakan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita. Karena ketika di alam kubur mereka disiksa, masih ada harapan. Masih ada harapan dia masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat orang yang hidup. Maka oleh karena itu saya pernah bercerita, ada seorang ulama yang dia mimpi. Dalam mimpinya dia terbuka melihatku di taman-taman kubur. Ada orang yang rebutkan seperti ayam matok-matokin apa? Beras. Tapi ada tuh sebulan duduk di sana dengan tenangnya. Kita yang benar, kenapa kamu dengan tenangnya? Enak banget tuh dia sana. Saya enak banget kalau pengen tahu dia tuh anak saya tukang daging, ada di mana? Di pasar. Namanya si Odi. Begitu bangun, kemudian dia lihatlah ke pasar, benar. Begitu namanya si Odi yang tukang apa? Tukang daging. Apa kelakuan si tukang daging? Setiap dia menunggu dagangannya, ketika dia menunggu customer-nya untuk membelinya, dia selalu membaca Al-Quran. Dan ketika dia membaca Al-Quran, setiap sebelum dia membaca Al-Quran, dia hadiahkan khusus kepada orang tuanya. Ibaratnya kalau kita pakai, bapaknya si Udin mendapatkan adalah COD yang sangat khusus, cepat. Lain yang tadi itu, yang rebutan itu, ibaratnya kita mendoakan kaum muslimin wal muslimat, dia dapat doanya orang mukmin, tapi berebutan. Lain kita khususkan. Secara khusus dia datang, dipotong, itu apa dia? Betul. Maka ketika kita berbuat kebaikan, kalau memang ada orang tua, khususkan untuk orang tua. Ketika kita niatkan untuk orang tua, otomatis kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali kita selalu berdoa, Allahumma ighfiril mu'minina wal muslimina wal mereka orang-orang mukmin, orang-orang muslim mendapatkan doa-doa kita kaum muslimin wal muslimin. Itu di dalam kubur. Tapi yang kita bagi orang-orang yang berpuasa, Allah jamin kita semua tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau pahala kita sudah dilipat gandakan dengan yang berlipat-lipat, sunnah saja di bulan Ramadan itu pahalanya baik wajib. Kemudian ketika Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita dan kita pun dijamin tidak akan masuk neraka, maka insya Allah kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah masjid Jami'at Tawadud yang senantiasa istiqamah melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, istiqamah melaksanakan qiyamul lail, istiqamah melaksanakan salat sunnah tarawih dan salat sunnah yang lainnya dan kewajiban yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan
dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sebuah kebiasaan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, mudah-mudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita yang akan menyampaikan, mudah-mudahan itu disimak oleh kita semua dan diamalkan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi